Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta. Dan pada video kali ini aku bersama Bisa CPNS bakal bahas soal tes karakteristik pribadi atau TKP. Dan aku juga bakal kasih beberapa tips nanti ya untuk teman-teman gimana sih cara menganalisis supaya dapat jawaban dengan poin 5. Oke, di sini aku langsung aja masuk ke soal yang pertama. Ketika saya sedang melakukan pelayanan dokumen pembuatan izin belajar mahasiswa, atasan memerintahkan seluruh pegawai untuk menghadiri pernikahan salah satu rekan kerja sebentar sehingga pelayanan di kantor ditutup sementara, padahal antrian pelayanan sedang ramai. Bagaimana respon Anda? A. Mengikuti atasan karena merupakan perintah. B. Menyuruh teman untuk hadir ke tempat pernikahan sedangkan saya melakukan pelayanan. C. Meminta maaf kepada atasan dan memberitahu bahwa tidak dapat meninggalkan pelayanan karena sedang ramai sehingga akan hadir ke pernikahan rekan kerja setelah bekerja. D. Datang ke pernikahan rekan kerja dikarenakan teman dekat. E. Meminta rekan kerja untuk tetap berada di pelayanan karena sedang ramai antrian pelayanan. Oke, dari kelima opsi yang ada, aku rasa nih teman-teman itu sebenarnya pasti tahu ya untuk jawaban yang paling tepat itu apa gitu. Apalagi teman-teman yang sering banget latihan TKP itu udah di luar kepala ya untuk jawab soal tipe seperti ini. Kalau kita lihat di soal itu kan ada dua kejadian atau dua peristiwa ya teman-teman. Satu, ada perintah atasan. Yang kedua, fakta adalah antrian itu sedang ramai dan kalian bertugas di pelayanan. Kayak gitu. Nah, kira-kira yang mana nih harus kalian utamakan terlebih dahulu? Sebenarnya teman-teman, kalau masalah perintah itu nggak bisa untuk ditolak. Tapi kalian harus lihat juga nih case-nya atau kasusnya itu seperti apa nih. Berdasarkan soal, perintah atasan itu kan untuk menghadiri acara pernikahan ya. Nah itu kan menurut aku nggak urgent ya. Masa iya kita nutup pelayanan yang sedang ramai hanya untuk datang ke pernikahan? Ya, sedangkan itu bukan hal yang genting banget ya sifatnya untuk hadir ke acara pernikahan. Jadi, kalau di kasus soal seperti ini, ya udah kelihatan banget gitu kan, yang mana lebih penting, lebih urgent. Pasti kita harus mengutamakan untuk melayani ya, teman-teman melayani masyarakat karena ya memang sedang ramai gitu. Sehingga di sini opsi yang poin 5 itu opsi C. Dan opsi C ini banyak banget sebenarnya kelebihan dibandingkan opsi yang lain. Yang pertama, ada kata meminta maaf karena menolak dari perintah atasan yang memang sifatnya itu nggak terlalu urgent gitu ya. Terus yang kedua, ada kata atau kalimat hadir ke pernikahan rekan kerja setelah bekerja, yang artinya kita itu memang punya niat gitu teman-teman untuk datang ke pernikahan, tapi setelah kerja, setelah selesai jam pelayanan. Sedangkan opsi yang lain itu menurut aku kurang lengkap ya terkait penjelasannya daripada opsi yang C ini gitu, yang lebih jelas gitu untuk alasan-alasannya. Oke, semoga di sini kalian paham. Aku next ke soal yang berikutnya. Adinda sebagai staf customer service perusahaan, nasabah marah-marah dengan Adinda karena pembiayaan multiguna sudah lunas. Namun, pihak perbankan masih melakukan pemotongan pada gaji nasabah tersebut. Sedangkan antrian sedang ramai dan nasabah tersebut tidak mau mengantri. Bagaimana respon Adinda? A. Menyuruh nasabah tersebut mengambil antrian dan menunggu sesuai antrian. B. Meminta maaf kepada nasabah. Meminta nasabah mengambil nomor antrian dikarenakan antrian sedang ramai, kemudian melakukan pelayanan sesuai nomor antrian. C. Meminta rekan kerja untuk membantu pelayanan terhadap nasabah tersebut. D. Meminta nasabah untuk bertanya kepada satpam. E. Langsung melayani nasabah karena nasabah marah-marah. Hal tersebut mengganggu pelayanan yang lain. Oke, aku rasa kalian pasti tahu ya opsi dengan jawaban yang paling tepat itu apa gitu. Kalau di kasus soal itu kan ada orang yang ingin menerobos antrian ya dengan perasaan marah-marah gitu. Ya kita nggak boleh ya teman-teman untuk nyelonong kayak gitu. Jadi sikap yang seperti itu nggak boleh kita utamakan atau nggak boleh kita benarkan ya. Karena semua nasabah yang mengantri itu pasti juga punya keperluannya masing-masing sama seperti orang yang marah-marah ini gitu. Dan sikap kita sebagai customer service ya harus profesional ya teman-teman dengan memberitahu bahwa
harus mengantri gitu dan mengambil nomor antrian. Sehingga opsi yang poin 5 di sini adalah opsi yang B gitu teman-teman. Ada kemiripan dengan opsi yang A juga, tapi kalau opsi B itu ada poin plusnya dengan meminta maaf kepada nasabah. Berarti ya kita juga kan mengakui ya kalau memang misalkan ada masalah gitu dengan meminta maaf. Itu sih teman-teman poin yang plusnya. Oke, semoga di sini kalian paham. Aku next ke soal yang berikutnya. Besok tepat pelaksanaan 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Instansi Rifa memberitahukan untuk menggunakan baju Melayu, sedangkan Rifa terkendala tidak memiliki baju Melayu. Bagaimana tanggapan Rifa? A. Memakai baju Melayu namun terlambat datang dikarenakan toko bajunya baru buka. B. Datang ke Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia dengan pakaian yang berbeda karena ingin menghargai Hari Kemerdekaan. C. Tidak hadir karena tidak memiliki baju. D. Melakukan sewa baju Melayu sehingga dapat hadir di pelaksanaan Hari Kemerdekaan. E. Meminta izin atasan untuk tidak dapat datang pada Hari Kemerdekaan. Oke, soal ini juga sebenarnya nggak begitu susah ya teman-teman. Jadi ketika kalian disuruh untuk menggunakan baju Melayu dan tidak punya, ya mau nggak mau ya kalian itu harus nyewa itu bajunya. Sehingga opsi D ini menurut aku poin 5 ya dengan melakukan sewa baju Melayu. Terus misalkan kalau kalian ada yang berpikir, Kak, itu kan nggak bisa dipaksakan, Kak. Masa iya kita nggak punya harus nyewa gitu? Mungkin sebagian teman-teman ada yang berpikir ya seperti itu. Nah, di sini kita harus terkonsentrasi dan terfokus ke soalnya teman-teman. Itu di soal kan nggak ada ya dijelaskan bahwa dia itu nggak punya uang lah, dia itu mengalami kendala nggak ada toko baju yang punya sewa lah, atau mungkin masalah lainnya itu kan nggak ada kata-kata atau kalimat yang menyatakan bahwa dia ini nggak bisa gitu loh untuk melakukan sewa baju. Itu kan jadi salah satu solusi ya atau masalah ketika memang kita tidak punya sesuatu yang disuruh gitu. Ya kita bisa nyewa sementara waktu. Nggak harus kok untuk beli baru teman-teman. Ya supaya juga biayanya kan jauh lebih murah gitu daripada kita beli yang baru. Oke teman-teman, aku rasa di sini kalian paham ya. Aku next ke soal yang berikutnya. Pandemi COVID mengakibatkan banyak pengurangan karyawan perusahaan. Dina adalah salah satu yang terkena dampak pengurangan karyawan, sedangkan Dina memerlukan dana karena orang tuanya masuk rumah sakit terkena COVID-19. Bagaimana respon Anda sebagai teman dekat mengetahui kabar tersebut? Jadi gimana sikap atau tindakan ya yang kita lakukan kalau teman dekat kita itu mengalami musibah? A. Meminta bantuan kepada saudara Dina untuk membantu pengobatan. B. Memberikan saran kepada Dina untuk meminjam dana ke koperasi. C. Melakukan dukungan kepada Dina dengan mencari pekerjaan. D. Tidak dapat membantu Dina karena kondisi ekonomi sedang menipis. E. Membantu Dina dengan memberikan uang untuk biaya pengobatan orang tuanya. Oke, jadi aku rasa kalian juga tahu ya opsi dengan poin 5 di sini itu yang mana. Ya, kalau kita ya, sebenarnya nggak hanya ke teman dekat aja, tapi ke orang lain, ke siapapun gitu yang minta bantuan ke kita, ya kita tuh harus bisa membantunya teman-teman. Sebenarnya kalau untuk membantu itu kan nggak hanya tentang uang, tentang materi gitu. Tapi kalau memang kita mampu untuk memberikan materi ya kenapa enggak gitu teman-teman. Sehingga menurut aku di sini opsi dengan poin 5 adalah E ya teman-teman dengan membantu Dina memberikan uang untuk biaya pengobatan orang tuanya gitu. Jadi opsi E ini merupakan salah satu tindakan nyata ya untuk membantu orang yang mengalami kesusahan. Sebenarnya teman-teman aku mau cerita sedikit ya. Ada beberapa tipikal soal yang juga sifatnya itu ngajak teman-teman yang lain gitu. Jadi kita membantu dengan materi atau dengan hal yang kita punya, tapi kita sekaligus juga mengajak orang gitu untuk membantunya. Nah, itu biasanya poinnya lebih tinggi teman-teman ya karena ada poin plus di situ. Nggak hanya dari kita aja, tapi kita juga mengajak rekan-rekan lain untuk saling tolong menolong seperti itu.
Oke, semoga di sini kalian paham. Aku langsung aja next ke soal yang berikutnya. Riko sebagai satpam di perusahaan perbankan. Terdapat nasabah yang tergesa-gesa ingin melakukan transaksi pelayanan perbankan, sedangkan pihak pelayanan sedang melakukan briefing pagi. Respon yang akan Riko lakukan: A. Memberitahukan bagian pelayanan bahwa terdapat nasabah yang menunggu. B. Meminta nasabah untuk datang kembali sekitar 15 menit. C. Menyampaikan kepada nasabah untuk menunggu sebentar bahwa sedang dilakukan briefing pagi. Kemudian memberikan nomor antrian kepada nasabah. D. Menyuruh nasabah untuk duduk. E. Meminta nasabah untuk dapat melakukan transaksi di bank lain. Oke teman-teman, di soal yang ini aku rasa juga nggak susah-susah banget ya teman-teman. Kita sebagai satpam gitu kan, bagaimana tindakan jika ada nasabah yang tergesa-gesa gitu ingin melakukan pelayanan ya, sedangkan staff itu sedang melakukan briefing. Ya, kita pasti ya memberikan pengertian kepada nasabah gitu dengan menyuruhnya untuk menunggu sebentar gitu ya setelah selesai briefing. Sehingga opsi C di sini poinnya 5 teman-teman. Karena tindakan Riko ini jelas ya, dia itu menyampaikan gitu kepada nasabah kalau sedang ada briefing kayak gitu. Jadi kayak nggak hanya sekedar disuruh nunggu, nggak gitu aja, tapi diberikan alasan juga. Dan ya setelah itu dia juga harus ya untuk memberikan nomor antrian kepada nasabah yang sedang menunggu atau yang tergesa-gesa tersebut. Oke, sebelum aku lanjut ke soal yang berikutnya, teman-teman di sini aku mau kasih tahu kalian kalau Bisa CPNS sedang melakukan turnamen Clash of CPNS nih. Nah, kalau kalian ikut turnamen dan menang ya, itu bisa mendapatkan hadiah jutaan rupiah, teman-teman. Kalau kalian mau tahu informasi lengkapnya, kalian bisa nih untuk lihat pamflet yang tertera di sini, atau kalian juga bisa nih untuk hubungi langsung aja kontak person atau media sosial dari Bisa CPNS. Yuk buruan segera daftar ya teman-teman, karena ini periodenya terbatas. Udah mau ditutup nih untuk yang ronde 1 ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, tentunya dengan hadiah yang sangat menarik. Oke, di sini aku mau kasih kalian satu soal tambahan teman-teman. Coba kalian jawab kira-kira opsi mana dengan poin tertinggi gitu. Aku rasa kalian juga bisa lah ya untuk jawab soal tambahan ini dengan poin 5. Untuk jawaban kalian bisa taruh aja di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa nih, disertakan juga alasan kalian memilih opsi itu sebagai jawaban poin tertinggi. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.